Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa. Gerakan bernama Salam Empat Jari tiba-tiba muncul di tengah pertarungan 3 pasangan Capres-Cawapres. Salam Empat Jari merupakan gerakan mengajak pemilih mengambang untuk tidak memilih paslon nomor urut 2. Laporan utama hari ini mengulas di balik gerakan Salam Empat Jari. Pertarungan memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden semakin keras dan memanas. Berbagai macam strategi diciptakan untuk mengalahkan lawan, khususnya menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti. Peta kekuatan dan tingkat elektabilitas yang berbeda cukup jauh melahirkan manuver-manuver baru, termasuk sebuah gerakan bernama Salam Empat Jari. Salam Empat Jari merupakan sebuah penggalangan kekuatan yang menyasar pemilih mengambang untuk tidak memilih paslon nomor urut 02, Prabowo Gibran. Gerakan yang terinspirasi dari Pilpres di Brazil itu salah satu tujuannya untuk membendung potensi Pilpres satu putaran. Kubu 02 menuding gerakan Salam Empat Jari merupakan bentuk kepanikan dari kubu 01 dan 03. Gibran Rakabuming Raka menilai Salam Empat Jari akan membingungkan rakyat. Warga tambah bingung nanti. Jadi bingung Pak. Jadi dua aja ya Pak? Dua. Ya itu saya kembalikan lagi ke warga. Ya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo. Kan warga juga bisa lihat kemarin debat juga saya 2 lawan 1. Namun Anies Baswedan membantah ada kepanikan dalam Timnas atau tim pemenangan mereka. Ia menegaskan optimismenya bahwa semakin banyak yang bergabung dengan gerakan perubahan. Bentuk kepanikan semata Pak Anies. Tanggapan Pak Anies bagaimana? Apa ada tanda-tanda kita panik? Tenang terus nih. Tenang terus. Makin hari kita makin optimis. Makin hari kita makin menyaksikan banyak yang makin yakin untuk bergabung dalam gerakan perubahan. Gitu ya? Cukup. Meski Salam Empat Jari tidak diinisiasi langsung oleh tim ses paslon 01 dan 03, namun ada indikasi gerakan ini melibatkan kekuatan politik yang tengah bertarung dalam Pilpres 2024. Pakar politik Ahmad Khairul Umam menilai gerakan ini bisa jadi diorkestrasi oleh kekuatan politik atau murni gerakan rakyat. Apakah betul gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang betul-betul genuine dari masyarakat, bersifat organik, yang kemudian dilatar belakangi oleh pemahaman, kesadaran, dan juga literasi politik masyarakat kita, ataukah justru sebaliknya bahwa gerakan Salam Empat Jari sebenarnya menjadi sebuah gerakan yang bergerak di ranah media sosial yang diorkestrasi oleh elemen-elemen kekuatan politik tertentu sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kondisi bagi bergabungnya elemen kekuatan 03 dan juga 01 yang kemudian diharapkan tentunya bisa tampil lebih kompetitif untuk menahan laju konsolidasi dari kubu 02 supaya kemudian target dari kubu 02 yaitu menang satu putaran bisa digagalkan. Umam berkeyakinan Salam Empat Jari dimunculkan untuk membendung suara mengambang yang berpotensi memilih paslon 02. Hal itu mengacu pada kecenderungan suara mengambang untuk memilih kubu paling kuat. Dalam konteks sosioantropologis masyarakat kita, ada kecenderungan swing voters di Indonesia itu juga memiliki bias, di mana mereka cenderung memilih atau mendukung paslon yang memiliki potensi menang lebih besar. Sehingga kemudian ada semacam bandwagoning effect yang kemudian harus diantisipasi. Nah, dalam konteks ini Salam Empat Jari tampaknya juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan bandwagoning effect itu supaya kemudian basis swing voters atau undecided voters terutama dari segmen kelas menengah terdidik untuk kemudian tidak masuk dalam efek bandwagoning untuk memberikan dukungan
kepada paslon yang memiliki potensi menang lebih besar. Salam 4 jari juga melambangkan kekompakan kekuatan 01 dan 03 untuk membendung potensi pilpres satu putaran yang digaungkan oleh paslon 02. Hal itu mengacu pada tingkat elektabilitas Prabowo Gibran yang jauh di atas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Yang bisa dilakukan adalah upaya menahan 02 supaya konsolidasinya tidak begitu optimal. Maka salam 4 jari ini adalah sebuah simbol dari kekompakan kubu 01 dan juga kubu 03 untuk melakukan perlawanan secara kompetitif bagi kubu 02 Prabowo Gibran. Jika pilpres harus digelar 2 putaran, gerakan salam 4 jari menjadi ancaman serius bagi Prabowo Gibran. Meski ada tembok ideologis antara kubu 01 dan 03, kepentingan akan menjadi pelebur perbedaan di antara mereka. Bahwa ada common enemy, ada musuh bersama yang bisa atau berpotensi menyatukan kubu 01 dan kubu 03 untuk berada di satu kekuatan yang sama yang kemudian disimbolkan dengan salam 4 jari ini. Tetapi satu hal yang perlu diantisipasi bahwa kompromi dan juga negosiasi kepentingan di tingkat elit mungkin terjadi. Akan tetapi belum tentu kemudian negosiasi dan juga kompromi kepentingan di tingkat elit itu betul-betul kemudian bisa mengakar, bisa diterjemahkan secara clear karena tampaknya ada sejumlah tantangan. Selain perbedaan ideologis, tantangan lain adalah menyembuhkan luka yang cukup dalam akibat konfrontasi 2 pimpinan parpol di masing-masing kubu. Luka itu diyakini sulit untuk dilupakan oleh para pendukung di akar rumput. Tampaknya ada luka yang belum sembuh betul. Misalnya terkait dengan komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh di momentum akhir 2022. Bagaimana kemudian memunculkan sejumlah statement terbuka tentang partai sombong, kemudian memunculkan reaksi balik yang kemudian pingpong secara statement politik dan menciptakan ketegangan antara Nasdem dan juga PDIP waktu itu. Nah, ketika kemudian sekarang harus dipersatukan misalnya oleh realitas kepentingan di putaran kedua, barangkali bisa terjadi. Tetapi di saat yang sama tentu ini harus dibuktikan. Akankah salam 4 jari bisa membendung potensi pilpres satu putaran dan bertahan hingga putaran kedua? Atau justru paslon 02 bisa mendongkrak elektabilitasnya yang stagnan di bawah 50%? Jawabannya akan ditentukan oleh tangan rakyat dalam bilik suara 14 Februari 2024 nanti.